Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. Dari saya dulu, perkenalkan saya Ayu Asifam Kadinata. Saya Syarifah Fatunisa. Perkenalkan, nama saya Vivi Nurliza. Baik, jadi kami di sini ingin mengadakan penyuluhan dari tugas dokter kami yaitu Health Project. Sebelum memulai acara, kami membacakan rundown terlebih dahulu. Pertama kita pembukaan dengan membaca doa. Kedua kita penyampaian materi. Ketiga ada sesi tanya jawab. Keempat ada kami bertanya dan ada door prize-nya. Dan kelima penutup. Baik. Sebelum memulai acara penyuluhan ini, alangkah kita baiknya membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dimulai. Membaca doa selesai. Baik, kita mulai ya penyuluhannya. Kita dengan tema trichomoniasis. Slide lanjut. Jadi topik bahasan kami yang pertama ada definisi dan epidemiologi, yang kedua ada penyebab dan faktor resiko, yang ketiga ada gejala dan tanda, yang keempat ada komplikasi, yang kelima ada tata laksana, dan yang keenam ada pencegahan. Kita mulai dari yang pertama yaitu definisi dan epidemiologi dari trichomoniasis. Nah, definisinya adalah Trichomonas vaginalis adalah protozoa patogen yang terdapat pada saluran kemih dan kelamin manusia yang ditularkan melalui hubungan seksual. Namun tidak hanya pada wanita atau pria saja, bisa jadi kedua-duanya. Next. Selanjutnya epidemiologinya, menurut WHO diperkirakan ada 7,4 juta kasus trichomoniasis setiap tahun di Amerika Serikat dengan lebih dari 180 juta kasus yang dilaporkan oleh worldwide. Dan menurut CDC, jumlah sebenarnya penderita infeksi trichomoniasis ini mungkin jauh lebih tinggi dari WHO. Next. Untuk penyebab dan faktor resikonya, yang next, penyebabnya yaitu disebabkan oleh parasit Trichomonas vaginalis. Next. Lalu faktor resikonya yang pertama yaitu kontak seksual dengan banyak pasangan seksual, atau dia juga bisa pekerja seks. Terus yang kedua, saat berhubungan intim dia tidak menggunakan kondom. Yang ketiga, pernah menderita trichomoniasis sebelumnya atau penyakit menular seksual lainnya seperti gonore, yaitu kencing nanah, atau sifilis raja singa. Dan yang keempat, pada kadar pH vaginanya yaitu tinggi atau meningkat. Selanjutnya, gejala dan tandanya bisa dilanjutkan oleh Vivi. Baik, izin melanjutkan terkait gejala dan tanda. Nah, untuk gejala tanda ini ada dua sifat, ada yang akut sama yang kronik. Nah, kalau akut itu pada wanita itu adanya sekret yang keluar pada vagina. Sekretnya itu seropurulen. Nah, sekret seropurulen ini maksudnya dia tuh kental, terus berwarna kekuning-kuningan, bisa juga kuning kehijauan, lalu dia tuh berbusa dan berbau tidak sedap. Nah, selain ini tanda yang lainnya itu bisa dilihat juga ya pada gambar yang dua ini. Nih, di sini tampak dinding vaginanya itu kemerahan dan sembab. Lanjut. Terus kadang-kadang juga terbentuk abses kecil pada dinding vagina dan serviks. Nah, dilihat pada gambaran ini. Di sini gambaran ini dilihat pada pemeriksaan dalam dengan spekulum. Nah, nanti itu terlihat granulasi berwarna merah. Granulasi itu adalah bulatan-bulatan kecil ini. Nah, yang berwarna merah ini disebut namanya itu strawberry cervix, bukan strawberry socket ya. Terus selain ini gejala lainnya itu adalah dyspareunia. Dyspareunia ini adalah perdarahan pada saat nyeri pada saat berhubungan. Terus ada perdarahan pasca koitus. Kalau perdarahan pasca koitus itu merupakan perdarahan setelah berhubungan, sama perdarahan intermenstrual itu perdarahan di antara dua masa haid. Lanjut. Terus misalkan pasien itu keluar sekret banyak, itu bisa juga terjadi iritasi pada lipatan paha dan sekitar area tersebut. Nah, itu gejala yang akut. Nah, kalau untuk yang gejala yang kronik itu biasanya lebih ringan
Terus sekretnya itu tidak berbusa. Lanjut. Nah, itu pada wanita. Kalau pada lelaki, itu pada umumnya gambaran klinisnya tuh lebih ringan dibandingkan yang wanita. Seperti apa contohnya? Lanjut. Nah, bentuk akut gejalanya itu mirip sama uretritis non gonore. Uretritis ini adalah peradangan pada saluran uretra, saluran kemih dari laki-laki. Nah, gejala uretritis non gonore itu kayak disturia ini nyeri pada saat berkemih, terus poliuria. Kalau poliuria itu kencingnya itu banyak ya, lebih banyak dibanding normal, sama terdapat sekret uretra yang mukoid atau mukopurulen. Mukoid itu sekret yang keluar pada saluran kemih laki-laki itu bentuknya itu seperti lendir. Kalau yang mukopurulen itu kental, terus dia itu lengket sama berwarna ke kuningan atau kuning hijauan. Terus tanda kalau pada urin biasanya sih jernih, tapi bisa juga pada saat berkemih itu keluar seperti ada benang-benang halus. Nah, itu bentuk-bentuk yang saya sebutkan itu yang akut. Kalau yang kronik itu gejalanya itu nggak khas sih, karena ada gatal pada bagian saluran kemihnya, terus nyeri pada saat berkemih, sama bisa jadi ada urin yang keruh di pagi hari. Lanjut. Terus komplikasi atau penyakit yang dapat muncul akibat terinfeksi trichomoniasis ini. Nah, ini kalau pada wanita, komplikasi yang sering muncul itu ada endometritis. Nah, endometritis ini adanya peradangan pada dinding rahim. Terus di sebelahnya juga itu bisa terjadi komplikasi peradangan pada saluran indung telur atau nama medisnya itu tuba fallopi. Nah, kalau udah ada peradangan di bagian-bagian ini, itu bisa muncul komplikasi lain, yaitu infertilitas. Nah, kalau sudah terkena infertilitas, itu artinya kita tuh tidak mampuan untuk memiliki kehamilan. Jadi harus benar-benar harus terlaksana dengan cepat. Terus selain ini, pada wanita juga itu lebih rentan terkena HIV. Itu pada wanita. Kalau pada ibu hamil itu dapat menyebabkan kelahiran prematur. Nah, kalau kelahiran prematur itu yaitu bayi itu lahir kurang dari 37 minggu, dimana kalau normalnya itu bayi lahir itu antara 37 minggu sampai 40 minggu. Jadi kalau prematur itu bayinya itu lahir lebih awal dari perkiraan. Nah, selain ini pada ibu hamil juga bayi itu bisa lahir dengan keadaan berat badannya itu rendah, jadi kurang dari 2,5 mg. Sama kalau ibunya itu udah terinfeksi sudah terinfeksi trichomoniasis ini, dia bisa nularin ke anaknya pada saat proses melahirkan. Nah, itu pada ibu yang hamil. Nah, gimana sih kalau pada laki-laki? Nah, kalau pada laki-laki itu ada penelitian ya, di mana pada penelitian tersebut itu nunjukin adanya hubungan antara infeksi Trichomonas vaginalis pada pria dan kanker prostat, di mana pria yang terkena trichomoniasis itu lebih beresiko terkena kanker prostat. Jadi itu komplikasinya. Selanjutnya tata laksana dan pencegahan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, baik. Sekarang saya akan menjelaskan tentang tata laksananya. Nah, jadi tata laksana itu apa sih? Tata laksana itu suatu usaha untuk mengobati penyakit tersebut. Nah, biasanya itu kita tuh harusnya tuh konsul dulu ke dokter, tapi ini buat gambaran umum aja ya. Jadi tata laksana dasar dari pengobatan trichomoniasis ini, yang pertama itu dia itu dengan memperbaiki keadaan vagina. Caranya itu gimana sih? Caranya dengan membersihkan mukosa vagina dan memakai obat kimia. Nah, obat yang paling sering digunakan itu tuh biasanya metronidazole nih, yang ini sama ini. Itu tuh bisa digunakan untuk laki-laki dan perempuan. Nah, tapi metronidazole ini nggak boleh buat ibu hamil karena dapat menimbulkan efek samping. Nah, jadi ibu hamil ini boleh diberi obat yang lain nih. Obat baru juga telah banyak dan sangat efektif, yaitu diantaranya tinidazole seperti ini, kemudian ada secnidazole, terus ada nimorazole dan
ornidazole. Next. Nah, yang pertama metronidazole. Nah, metronidazole itu tuh bisa, cara pemakainya gimana sih? Dia tuh bisa dipakai buat laki-laki sama wanita. Nah, caranya itu dikasih 3 kali 250 mg selama 10 hari, atau kalau dosis tunggal itu bisa dikasih 2 gram tunggal tanpa pemakaian malam hari. Nah, kalau buat laki-laki juga sama, cuman bedanya dia dipakainya 2 kali sehari 250 mg selama 10 hari. Nah, kemudian obat lain seperti tadi kalau buat ibu hamil itu tuh bisa dikasih tinidazole. Nah, tinidazole ini bisa dikasih ke ibu, wanita atau laki-laki. Terus obat yang lainnya lagi itu ada secnidazole. Secnidazole juga sama, dia bisa dikasih ke wanita sama laki-laki. Terus yang selanjutnya ada nimorazole. Dia tuh bisa dikasih juga buat laki-laki dan wanita. Pemberiannya juga hampir sama kayak metronidazole. Jadi dia dikasih 2 kali 250 mg, tapi dia bedanya waktu pengkonsumsiannya, yaitu 6 hari. Terus yang terakhir ada ornidazole, itu lebih banyak dikasihnya 1500 mg. Nah, next. Selanjutnya itu ada pencegahan. Nah, pencegahan pada trichomoniasis ini cuma 2 aja sih, tapi yang paling penting itu yang pertama ini, jadi kita berhubungan seks dengan suami atau istri sah. Maksudnya di sini nih kita tuh nggak usah ganti pasangan, jadi pada satu pasangan saja. Terus yang pencegahan lainnya yaitu menggunakan kondom saat berhubungan intim. Baik, terima kasih atas penyampaian materinya. Sesi ketiga yaitu sesi tanya jawab. Apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Baik, silakan. Namanya siapa? Baik, perkenalkan, nama saya Zahara. Jadi kakak, saya ingin bertanya nih tentang tadi kan gejala-gejalanya udah dikasih tahu tuh di situ. Bisa nggak sih kita kalau misalnya dari gejala itu bisa nggak langsung ke diagnosis gitu trichomoniasis itu tadi kak. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Zahara atas pertanyaannya, cukup baik. Apakah dari teman-teman ada yang menjawab? Tes. Baik, izin menjawab tadi dari gejalanya aja ya. Nah, kalau dari gejalanya aja itu nggak bisa langsung terdiagnosis. Jadi bukan dari anamnesis sama pemeriksaan fisik aja, karena kita nggak tahu itu penyebabnya si parasit tadi itu Trichomonas vaginalis atau mikroorganisme lain. Nah, jadi harus dicek dengan pemeriksaan lanjutan atau pemeriksaan penunjang di laboratorium. Nah, itu bisa dipilih sih. Yang pertama itu ada yang paling relatif mudah dan murah, tapi ini sensitivitasnya tuh hanya 38-72%, itu pemeriksaan sediaan basah dengan mikroskopis. Nah, kalau nanti itu dilihat kayak ada tanda seperti tetesan air, terus ada flagella itu kayak ekor-ekor itu, tapi dia itu alat gelan si parasit ini. Nah, itu dia tuh kalau bergerak-gerak, nah itu berarti tandanya dia tuh penyebab infeksinya ya si parasit tadi, parasit Trichomonas vaginalis. Karena kalau dari gejala aja itu tuh nggak khas. Tadi kan udah disinggung juga ya di gejala tanda tadi, ada yang mirip sama gejalanya si uretritis non gonore. Nah, itu kalau uretritis non gonore kan bukan disebabkan oleh parasit, tapi bakteri non gonore, bisa dari Chlamydia trachomatis. Mungkin apa bisa menjawab? Oh iya, untuk gold standarnya itu kan tadi relatif mudah, murah, terus sensitivitasnya cuma 38-72%. Tapi ada sensitivitas yang tinggi yang lainnya, yang 95% itu bisa dilakukan pembiakan atau kultur. Mungkin itu cukup. Apakah? Baik, Kak Zahara, apakah sudah membantu jawabannya? Baik, terima kasih. Sesi terakhir yaitu kita yang bertanya. Apakah dari kakak-kakaknya ada yang ingin menanyakan? Tadi di awal udah dijelasin kan apa sih penyebab dari trichomoniasis. Nah, di sini ada yang pertanyaannya apa penyebab dari trichomoniasis. Di sini ada yang mau jawab? Ya, silakan. Penyebabnya, perkenalkan nama saya Humanito. Penyebabnya itu parasit
Trichomonas vaginalis. Baik, terima kasih Kak Umairo. Untuk door prize-nya nanti kita bagikan ya. Apakah ada yang ingin mengajukan pertanyaan kembali? Mungkin dari saya. Apakah gejala dari trichomoniasis? Yang Apakah ada yang ingin menjawab? kalau yang singkatnya aja deh. Gejala dan tanda satu aja. Ya udah. Gejala minimal 3 lah. Ya minimal 3 silakan. Gejala. Gatal-gatal. Di mana tuh? Silakan. Ya. Mungkin ada ruam-ruam di selangkangan gitu, terus ada cairan yang keluar warna hijau atau ungu. Baik, terima kasih. Benar. Satu lagi apakah ada yang menjawab? Atau pertanyaan lain deh. Udah. Baik, pertanyaan terakhir, apakah Pipi mau menambahkan? Izin bertanya ya. Pasti tahu nih, apa pencegahan dari trichomoniasis? Ada yang nanya? Ayo. Ya. Perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Viva. Jadi ya, pencegahannya itu adalah dengan tidak berganti-ganti pasangan seksual dan jangan lupa pakai kondom. Terima kasih Kak Viva atas jawabannya. Terus sesi terakhir yaitu penutup. Baik, sebelum menutup acara ini alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dimulai. Membaca doa selesai. Baik, dari kami bertiga, jika ada kata-kata yang salah atau yang kurang berkenan dari teman-teman semua, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.